malam ini adalah terkait dengan pengantar economics. Saya akan bagi dua pada hari ini, macroeconomics dan besok di microeconomics. Ya. Nah, judul perkuliahan saya malam ini adalah Macroeconomic Outlook 2024. Bagaimana kita melihat kondisi makroekonomi Indonesia di tahun 2024 dengan berkaca dari kondisi makroeconomic outlook di tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2019, 2020 sampai dengan 2023. Jadi makroekonomi ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari terhadap perilaku ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Yang mana makroekonomi ini berfokus menganalisa variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi kepada keseluruhan ekonomi sebuah negara. Ada beberapa indikator yang biasa digunakan di makroekonomi yang Anda harus tahu, Anda harus mengerti. Ya, ada yang disebut dengan produk domestik bruto. Ya. Ini merupakan sebuah cara untuk sebuah indikator yang mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam sebuah periode tertentu. Oke. Kemudian ada juga inflasi dan deflasi. Yang ini kita untuk mempelajari perubahan harga di ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Kemudian ada lagi indikator pengangguran yang meneliti mengenai tingkat ketenaga kerjaan. Ada yang tingkat ketenaga kerjaan, terus yang dia belum bekerja atau menganggur, yang ini mempengaruhi kepada keseluruhan ekonomi negara kita. Kemudian ada juga investasi dan modal. Berapa investasi yang ditanamkan di tahun 2023 di Indonesia. Kemudian juga kebijakan fiskal dan moneter. Yang itu kita untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal anggaran, pendapatan, pajak, pengeluaran, serta kebijakan dari Bank Indonesia terkait dengan suku bunga, uang beredar, dan sebagainya. Nah, di dalam macroeconomic indicator di tahun 2023 ini, jadi kalau kita melihat secara indikator yang tadi saya sampaikan, dari sisi produk domestik bruto, ekspor impor, investasi, inflasi, ketenagakerjaan, penduduk miskin, Gini rasio APBN, dan suku bunga. Yang pertama-tama kita akan bahas mengenai produk domestik bruto. Jadi dari tahun 2022 sampai dengan 2023 ini terdapat peningkatan produk domestik bruto atau produksi, ya, produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu setahun ini. Terjadi peningkatan produksi barang dan jasa sebesar 6,66%. Ya. Nah, di mana pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi slightly turun dari 5,31 ke 5,31% turun ke
5,05%, dan pendapatan per kapita naik dari 71 juta per kepala per tahun ke 74 juta per kepala per tahun. Jadi ada naik sekitar 4,23%. Kita akan membahas lebih dalam mengenai produk domestik bruto ini. Jadi yang sebagaimana saya sampaikan tadi, produk domestik bruto adalah ukuran nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam batas wilayah dalam periode waktu tertentu yang biasanya diukur dalam 1 tahun. PDB ini mencakup produksi barang dan jasa. Kemudian dalam mengukur PDB ini kita mengenal yang disebut dengan rumusnya, yaitu produk domestik bruto adalah konsumsi rumah tangga ditambah investasi ditambah government spending ditambah ekspor dikurangi impor. Inilah yang menjadi rumus dasar untuk menghitung produk domestik bruto. Konsumsi masyarakat, berapa orang yang belanja. Jadi mereka spending money untuk membeli produk tersebut. Itu konsumsi. Investasi yang ditanamkan di berbagai industri. Government spending untuk, misalkan government spending untuk belanja pemerintah untuk membangun sarana umum, ya, dan sebagainya. Ekspor yang dilakukan oleh eksportir dan import yang kita lakukan. Inilah yang menjadi dasar untuk penentuan angka domestik bruto sebesar 20.000 triliun rupiah di tahun 2023. Nah, kalau kita melihat, kita breakdown dari secara year on year, di tahun 2022 kita memiliki PDB sebesar 19.588 triliun. Ya. Sebesar 19.588 triliun. Ya, berdasarkan harga berjalan, ya. Nah, ada yang harga berjalan, ada yang harga konstan. Ini yang berharga berjalan. Di mana di tahun 2023 20.892 triliun. Terjadi peningkatan year on year sebesar 5,05%. Secara kalau kita bandingkan secara triwulan keempat dengan triwulan keempat di 2022 ke triwulan keempat 2023, kita melihat year on year sebesar 5,04%. Jadi di tengah isu perlambatan ekonomi secara global, Indonesia masih bisa tumbuh sebesar 5,04% year on year. Ya. Di secara year on year kita tumbuh 5,04%. Ya. Alright. Kemudian secara laju pertumbuhan ekonomi ini secara year on year kita lihat dari tahun 2019 sampai tahun 2023 kita laju pertumbuhan ekonomi kita cenderung konstan, cenderung 503, 502, ya. Sempat turun drastis di 2020, ya, ini kita mengalami penurunan ketika Covid, terjadi penurunan pertumbuhan 3 kali berturut-turut dari 501 turun ke 496, 297, minus lagi 5,32. Inilah area di mana terjadi resesi waktu itu. Jadi resesi dianggap terjadi resesi apabila terjadi 3 kali penurunan secara berturut-turut secara triwulanan.
Nah, ini adalah wilayah di mana terjadinya resesi. Kemudian kita mulai bouncing di kuartal kedua sampai dengan kuartal ketiga, dan mengalami slightly penurunan di 2023 ya, sempat menyentuh level 4,94 di kuartal 3 dan kemudian kita bouncing lagi di 5,04. Nah, secara periode tahun sebelumnya di 2022 kita slightly lebih di 2022 kuartal keempat kita itu pertumbuhannya di 5,01 dan di 2023 kita 5,04. Jadi ekonomi Indonesia tumbuh positif, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Oke. Kemudian secara distribusi dan pertumbuhan terhadap produk domestik bruto, jadi di tahun 2023 semua mengalami pertumbuhan, baik dari industri pengolahan, perdagangan, pertanian, semua mengalami pertumbuhan. Tapi yang paling lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi yaitu industri pengolahan. Dia memberikan kontribusi sebesar 19% terhadap produk domestik bruto. Industri pengolahan. Kemudian industri perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Ini menunjukkan di kontribusi terhadap produk domestik bruto yang paling besar. Sementara untuk pertumbuhan tertinggi ada di transportasi dan pergudangan di mana memiliki pertumbuhan sebesar 10% dan jasa lainnya 10,15%. Ya. Di mana di 2023 ini banyak didorong oleh kenaikan pengguna jasa angkutan penumpang, peningkatan barang ekspor impor, peningkatan wisatawan mancanegara, dan juga persiapan pemilihan umum selama 2023. Ya. Jadi jasa lainnya ya. Itu. Kemudian untuk sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang paling tinggi adalah industri, yang tadi saya sampaikan paling tinggi adalah industri perdagangan ya. Jadi industri pengolahan ya. Pengolahan sebesar 19,08. Dia industri pengolahan ini apa contohnya ya? Seperti pengolahan baja, pengolahan logam, pengolahan nikel, ya, pengolahan seperti itu ya. Ini memberikan kontribusi yang sangat besar kepada PDB kita. Baja, Krakatau Steel, dia ekspor, kemudian nikel, kemudian logam-logam lainnya ya. Nah itu sangat pengolahan itu sangat memberikan dampak kepada PDB kita. Konstruksi ya, dengan adanya IKN ya, konstruksi juga meningkat di Kalimantan. Pertambangan, batu bara, karena perang Rusia Ukraina ya, harga batu bara naik sehingga ekspor kita sangat memberikan kontribusi kepada produk domestik bruto dan perdagangan lainnya. Oke. Dan kemudian berdasarkan pengeluaran, pertumbuhan produk domestik bruto dipicu oleh konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi yang paling besar sebesar 53,83. Ya. Kemudian juga dengan konsumsi LNPRT
mengalami pertumbuhan yang paling tinggi, 18,11, yang didorong oleh kegiatan persiapan pemilihan umum. Nah, dibandingkan antara tahun 2022 dan 2023, jadi kita melihat secara lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi ada di transportasi pergudangan, akomodasi makan dan minuman, ya. Ini didorong oleh peningkatan penyelenggaraan event-event internasional seperti Piala Dunia, KTT, pemilihan umum, ya. Yang mana ini juga memberikan dampak kepada produk domestik bruto. Kemudian secara PDB ini, pertumbuhan ini menurut secara spasial, sumber pertumbuhan ekonomi menurut pulau, Sumatera memberikan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,69% peningkatannya. Di mana PDB ini, per wilayah ini yang paling mendrive adalah Sumatera Utara. Di mana Sumatera Utara mengalami peningkatan 1,15, yang pertumbuhan utamanya dari perdagangan, konstruksi, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk Jawa masih dipegang oleh Jakarta, ya, dengan sumber pertumbuhan utama yaitu informasi dan komunikasi, telekomunikasi. Kemudian Bali, di Balinya, Bali Nusa Tenggara masih di Bali, Kalimantan di Kalimantan Timur, di mana Kalimantan Timur Kaltim terutama dari sisi pertambangan, penggalian, ya, konstruksi. Untuk Sulawesi di Sulawesi Tengah, di mana ada Morowali untuk industri pengolahannya. Maluku Papua ada di Maluku Utara. Ada juga industri pengolahan di sana untuk industri pengolahan nikel dan emas. Nah, itu yang menjadi poin kita untuk dapat membaca kepada produk domestik bruto, apa saja yang menjadi kontributor, wilayah mana yang memberikan kontribusi, dan spasial secara wilayah mana yang paling memiliki pertumbuhan yang paling tinggi. Sampai di sini ada pertanyaan terhadap produk domestik bruto, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Oke. Pak Jer. Yes, silakan Adi. Adi Pak ya. Jadi tadi ada yang saya lihat kan setelah COVID, tapi tadi saya lihat ada 7% ya kenaikan untuk di Q2 2021, tiba-tiba turun lagi tuh Pak. Itu apa ya penyebab utamanya Pak Jer? Jadi tiba-tiba 7, tiba-tiba drop ke 3, padahal kan itu prosesnya kan lagi pertumbuhannya, ekonomi modelnya gelombang lagi kedua, Adi. Oh. COVID gelombang kedua. Ingat nggak? Gelombang pertama di 2020 kan? Betul. Di 2021 ada lagi gelombang kedua yang rumah sakit pun nggak sanggup nampung lagi kan? Masyarakat mati di rumah kan? Masih ingat ya? Keluarga kita banyak yang nggak dapat rumah sakit, di rumah, kolaps di rumah, ya. Ya berarti yang tadi Pak ya, industri pengolahannya naik tiba-tiba COVID kedua itu Pak ya? Bukan industri pengolahan, gelombang kedua COVID. Nah ini yang maksud saya yang pertumbuhan ekonomi, parameter yang menumbuhkan ekonomi cepat gitu maksud saya setelah COVID, sebelum COVID yang kedua. Oh, itu sebetulnya kembali ke titik normal. Jadi kan masyarakat secara berangsur-angsur kembali bekerja ya, kembali beraktivitas, dan animonya pun sangat tinggi ya. Pengen liburan, pengen jalan-jalan. Jadi orang pada melepaskan
pengen liburannya. Jadi pada jalan-jalan semua, ekonomi bergerak masif karena orang udah bosan di rumah ya. Itu mengakibatkan terjadi lonjakan sampai 7,08. Tiba-tiba setelah itu apa yang terjadi? Kena lagi kan? Betul. Karena kita tidak menjaga jarak lagi. Ketika muncul lagi, kacau lagi. Ya, kebayang Ya, Adi? kebayang Pak. Jadi makanya saya tadi berlanjut ke next yang PPT selanjutnya. Jadi kan transportasi juga penyumbang utama ya. Jadinya pendapatan Pak ya. Next yang Nah, PPT-nya. iya, Itu. transportasi Dengan juga menjadi kontributor di tahun 2023 ya. betul. Nah, 2023. di situ kan sudah modelnya orang sudah walaupun adanya parameter harus pengecekan seperti COVID dan lain-lainnya, tetap apa namanya, tetap terbang lah, modelnya keluar Waktu di polanya. 2021 ya seperti itu. Ya. Nah, terus yang untuk jasa lainnya ini Pak di sini yang sampai 10,815. Nah, itu jasa lainnya apa aja sih Pak? Jasa lainnya ini detailnya. Jasa lainnya itu di ini kayak eh kan kita apa jasa Itu lain kan ya Nisa. Gojek itu kan jasa lain Gojek, Grab gitu. Enggak, Gojek Grab itu di transportasi. Oh gitu ya. Transportasi itu Gojek, Grab, Hmm. ya udara segala macam itu di transportasi ya. Jasa lainnya ini ya jasa lainnya selain itu misalkan seperti jasa eh, apa? Jasa lainnya ini kalau di breakdown ya misalkan konsultansi kan banyak lagi tuh banyak perusahaan yang harus mengembangkan teknologinya ya terkait dengan teknologi informasi ya jasa consulting kemudian jasa eh, jasa consulting jasa kayak apa tour guide begitu ya orang tamu banyak tour guide pada mulai bergerak lagi Bali juga jasanya juga mulai naik lagi kan Bali itu kan wilayah jasa ya jasa tour guide jasa segala macam itu jasa semuanya jadi mulai bergerak lagi jasa ya seperti itu kebayang Adi? Kebayang Pak Jer. Alright ada lagi yang ingin bertanya silakan Aku nanya dong Pak, ini open cam dulu Nisa. oh ya tunggu dulu Pak. Ya boleh silakan. Ya Pak, jadi kalau ini tuh adalah industri di bidang formal yang tercatat ya Pak. Kalau misalnya pertambangan ilegal itu masuk nggak sih Pak? Pertambangan ilegal dia kan tidak tercatat. Jadi kita nggak masuk dong. Berarti yang legal-legal aja ya Yang Pak legal ini saja ini. Yang mereka bayar pajak. Oke. Ya, Tapi kalau ya. misalnya usaha mikro seperti tukang sayur di pinggir jalan misalnya gitu, itu nggak termasuk ya berarti? Itu dikonsumsi nantinya. Nah, itu nanti kita bicara nanti besok di microeconomics ya. Oh oke siap. Oke. Alright, kalau nggak ada kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita masuk ke dalam topik makroekonomi untuk ekspor dan impor. Di tahun 2023 terjadi penurunan ekspor sebesar 15% dan juga penurunan impor sebesar 14%. Jadi ekspor kita sebesar 4.071 triliun rupiah turun dari sebelumnya 4.797 triliun. Dan impor dari sebelumnya 4.094 turun ke 3.490 triliun. Namun terjadi surplus sebesar
580. Jadi kita lebih banyak ekspor daripada impor surplus. Tetapi nilai surplusnya pun turun sebesar 17% dibandingkan tahun 2022. Ya. Jadi terjadi di tengah peningkatan PDB, ekspor impor kita sebetulnya turun. Jadi kalau kita melihat yang menjadi pemicu kepada ekspor kita itu adalah dilihat dari terjadinya peningkatan ataupun penurunan terhadap harga komoditas. Secara minyak kelapa sawit terjadi penurunan harga. Ekspor kita nilainya pun turun. Batu bara turun di 2023. Dari sebelumnya di 2022 itu harganya udah tinggi sekali. Ya, di 2022 harganya tinggi sekali. Di 2023 terjadi penurunan ke $141 per metric ton. Gas alam juga terjadi penurunan dari 5,5 ke $2,5 per MMBTU. Minyak mentah slightly turun, nikel juga turun, yang naik malah biji besi. Nah, namun ekonomi dari mitra dagang utama Indonesia tetap tumbuh secara year on year, di mana Tiongkok naik turun ya, Amerika naik terus, kemudian Jepang slightly, India naik. Nah, Tiongkok terjadi hal ini dipicu oleh terjadinya inflasi di Tiongkok sebesar bukan inflasi, deflasi dia, minus 0,3%. Amerika Serikat inflasinya cukup rendah 3,4%, India yang relatif tinggi 5,69%. Ya, ini menunjukkan daya beli di negara mitra kita masih oke, sehingga ekspor yang kita kirimkan juga relatif mendekati dengan tahun 2022. Yang pengaruh adalah memang penurunan harga komoditas yang secara agregat mengalami penurunan. Ingat, makroekonomi ini kita membahas secara agregat. Jadi secara agregat harga komoditas kita mengalami penurunan. Secara umum komoditas unggulan kita mengalami penurunan berpengaruh kepada neraca ekspor kita. Nah, bagaimana perkembangan ekspor? Jadi nilai ekspor setiap bulan mengalami peningkatan. Ya. Namun dibandingkan dengan 2022, tren pelemahannya masih berlanjut, di mana nilai ekspor mengalami penurunan sebesar 5,76% secara tahunan. 5,76% secara tahunan. Oh, saya buat di sini persentasenya enggak saya buat ya. Jadi turunnya itu secara tahunannya ya. Oke. Nilai ekspor. Kemudian ekspor itu ada ekspor yang migas, ada juga yang non migas ya. Non migas mengalami peningkatan, month to month-nya naik sekitar 13%. Kemudian secara kinerja ekspor komoditas kita di Indonesia yang kita utamakan saat ini adalah batu bara, besi baja, dan kelapa sawit. Di mana nilai ekspornya nilai ekspor kita itu untuk memberikan kontribusi share-nya sebesar 13%, batu bara, besi baja 10% dari komoditas ekspor kita, dan kelapa sawit sebesar 6,5% memberikan kontribusi kepada ekspor kita. Jadi yang paling tinggi itu batu bara. Karena krisis ekonomi, krisis energi yang ada di Rusia, maka kebutuhan batu bara sangat tinggi karena musim dingin dan juga krisis
perang di Eropa, di Rusia, Eropa. Jadi kebutuhan batu bara dari Indonesia sangat besar. Ya. Nah, ekspor non migas, tujuan utama ekspor kita saat ini terutama ada di 3 negara, yaitu Tiongkok, Amerika, dan India. Di mana kontribusi ekspor non migas ke Tiongkok itu sebesar 27% dari total ekspor, Amerika 9%, dan India 8%. Jadi kita betul-betul negara tujuan ekspor kita sekarang Tiongkok, ya. Hampir 3 kali lipat dari Amerika Serikat. Kemudian nilai ekspor total tadi berapa di sini nilai ekspor total? 4.071 triliun. Nilai ekspor total kita secara US dollar di angka 242 di tahun untuk yang non migas dan migas 15. Dan ini kalau dikonversikan ke dalam rupiah dengan rate 15.000 sekian, itu nilainya adalah sebesar 4.071 triliun. Ya. Kalau dikonversikan ke dalam rupiah. Oke. Nah, komoditas 5 komoditas utama ekspor kita di tahun 2023 menurut golongan barang itu adalah bahan bakar mineral, minyak nabati, besi baja, mesin, perlengkapan elektronik, dan kendaraan dan bagiannya. Jadi kendaraan dan bagian berarti ekspor Toyota cukup tinggi, ya. Ekspor Toyota ke luar negeri cukup tinggi demand-nya saat ini. Bahan bakar mineral berarti kita ekspornya minyak mentah ya ke luar juga, kita juga ekspor. Lemak, minyak hewan nabati, minyak sawit ya, besi baja, Krakatau Steel, dan sebagainya. Kemudian ekspor ya. Nilai ekspor terbesar komoditas ekspor 23 dimaklumi dengan peningkatan yang terbesar yaitu logam mulia, nikel, tembakau. Wah, tembakau kita juga ekspor ternyata. Bahan anyaman, ya. Oke, dan negara tujuan terutama Tiongkok, India, Jepang, Malaysia, Singapura untuk masing-masing produk ya dibagi. Nah, secara kumulatif dari Januari sampai Desember 2023 pangsa ekspor non migas mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, kecuali pangsa ekspor non migas ke Tiongkok. Di sini kita lihat Tiongkok dia 23%, ini 25% mengalami peningkatan. Tiongkok meningkat, yang lainnya turun tuh. ASEAN turun, Amerika Serikat turun, India turun, Uni Eropa turun, lainnya juga turun. Sementara ke Tiongkok tetap kita meningkat. Oke. Berikutnya adalah impor. Jadi untuk impor tadi kita bahas terjadi penurunan sebesar nilainya sebesar turun 14%, 3,490 triliun rupiah, 3.500 triliun rupiah. Oke. Impor. Nah, nilai impor di bulan Desember 2023 mencapai 19,1 juta US dollar, turun 2,45% dibandingkan bulan sebelumnya di November. Jadi secara bulanan maupun tahunan nilai impor kita mengalami penurunan. Secara bulanan mengalami penurunan terus, secara tahunan juga mengalami penurunan. Penurunan nilai impor bulanan terutama terjadi pada kelompok migas dan non-migas. Migas dan non-migas turun, sementara nilai impor tahunan kelompok migas mengalami peningkatan. Ya.
impor kita terutama dari Tiongkok, Jepang, dan Australia. Jadi ternyata negara utama yang kita mengimpor barang itu dari Tiongkok. Yang kedua dengan kontribusi 34% dari total impor Tiongkok. Dari Jepang 7%, dari Australia 5%. Berarti kita udah bener-beneran ini mitra dagang utama kita memang Tiongkok ya. Anda kalau pesan barang dari Shopee itu semua dari Guangzhou. Ya, dari China. Kalau Anda pesan Shopee itu China semua yang ngirim barang itu. Lihat lokasi saat ini di mana? Guangzhou. Ya, segala macam. Jadi betul-betul menjadi mitra dagang utama. Nah, nilai impor mengalami penurunan ya dibandingkan tahun 2022 dan secara dibandingkan 2022 secara kumulatif di 2023 pangsa impor non migas dari Tiongkok slightly turun dari 34 ke 33%. Sementara Uni Eropa dan Jepang mengalami peningkatan. Eropa naik sedikit lah ya, Jepang juga naik sedikit. Oke, yang biru ini apa ya? Uni Eropa naik dan lainnya juga mengalami penurunan sedikit. Jadi impor kita turun, ekspor kita yang lebih tinggi ke Tiongkok. Oke. Nah, apa sih yang kita impor? 5 komoditas utama kita: mesin peralatan mekanis, ya, mesin perlengkapan elektrik, besi baja, kendaraan, plastik. Plastik pun kita impor. Emang kita kurang plastik ya. Terus peningkatan impor terbesar itu apa itu? Kendaraan, piranti lunak. Nah, handphone ya. Piranti lunak itu komoditas yang impor terbesar ya. Nilai impor terbesar itu piranti lunak, barang digital, barang kiriman. Sekarang kita banjir piranti lunak ya. iPhone dari China, Samsung dari China, barang digital, laptop dari China. Apa aja semua dari China. Inilah yang ternyata komoditas dengan nilai impor terbesar. Oke. Dan Tiongkok menjadi negara asal impor untuk paling tinggi. Semua produk paling tinggi dari Tiongkok ya. Kecuali Jepang untuk kendaraan. Ya, Jepang. Oke. Bahkan beras pun kita import. Import beras tahun 2023 tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Jadi dari tahun 2019 sampai 2023 impor beras kita paling tinggi di tahun 2023. 3 juta ton yang kita impor di 2023. Memang kita kemarin gagal panen kah? Oke. Nah, dari mana kita impor beras? Dari Thailand paling besar 1,3 juta ton, Vietnam, Pakistan, Myanmar. Dari negara eksportir beras di zaman Pak Harto kita eksportir beras, sekarang kita importir beras. Importir besar. Luar biasa. Berarti lahan-lahan kita memang produksinya turun kah? Ya. Ada kemungkinan kita memang kehabisan lahan dipakai dibangun perumahan semua. Sekarang siapa yang kerjanya di developer tuh? Yang sawah-sawah ditimbun jadi perumahan. Inilah hasil karya Anda. Sawah habis. Bukan karena perumahan, Pak, itu karena pupuk langka. Alasannya ya. Ya, pupuk kan bisa Kelangkaan dibeli, pupuk bisa dibeli, tapi ini produksi kita habis. Tidak ada produksi. Salah satunya Iya, tentu gimana? berkontribusi dari pupuk langka. Food Ya. estate yang kemarin juga gagal. Ya. Jadi memang kita harus berpikir keras ya, apalagi kalau Anda bekerja di RNI ya, Raja Wali Nusantara Indonesia. Kemarin saya diminta untuk menjadi konsultan di RNI untuk bagaimana kita meningkatkan swasembada pangan kita. Nah, itu memang PR sekali ya.
Karena ternyata kita importir 3 juta ton selama 2023. Berarti untuk kasih makan penduduk udah nggak bisa dari produksi beras saat ini. Wah, cukup Kacau. berat kondisi kita. Oke. Untuk makan aja kita mesti impor. Impor. Serem ya. Nah, ternyata importir kita paling banyak dari Tiongkok, Jepang, Thailand, Korea Selatan, dan Amerika. Ya. Oke, untuk golongan barang, ya, smartphone Tiongkok tuh, smartphone paling tinggi Tiongkok. Ya. Tiongkok itu smartphone. Nomor 2 apa? Laptop. 3 part-part transmisi, mechanical softwares, garlic. Waduh, apa nih garlic apa? Oke, kalau Jepang kita, ini besi, flat roll, ya, cold roll, hot roll, cold roll, galvanis dari Jepang. Ya memang karena Nippon Steel yang pembangun yang punya ya, Nippon Steel gitu ya. Oke, kalau Thailand terutama sugar. Bahkan kita pengimpor gula dari Thailand. Memangnya gula madu Mataram udah nggak sanggup produksi gula? Gila ya, kita harus impor paling besar dari Thailand. Oke, jadi ini jadi PR buat Anda para calon manajer, calon pemimpin, calon CEO. Ya, kita harus berpikir secara agregat. Ini kita lagi, negara kita butuh produksi smartphone nih. Gimana kita bangun pabrik smartphone supaya kita tidak ketergantungan dengan Tiongkok. Bagaimana kita membuat hot roll produk supaya kita tidak ketergantungan kepada Jepang. Bagaimana kita membangun industri gula cane sugar supaya kita tidak perlu impor dari Thailand. Ini memberikan opportunity ya. Ternyata kebutuhannya besar. Kalau dengan impor kan kita bayar pajak, ada impor duty. Kalau kita bisa produksi di dalam negeri, kita bisa mengambil keuntungan besar karena tidak perlu bayar impor duty, ya. Dan produksinya lebih cepat, transportasinya lebih cepat, lead time-nya juga lebih cepat. Nah, jadi kita bisa melihat terjadi neraca perdagangan yang mengalami surplus di ekspor ya. Kalau di convert ke rupiah nilainya sebesar berapa tadi? 580 triliun surplus dari sisi ekspor. Oke. Nah, secara neraca perdagangan kita dengan negara-negara berdasarkan negara dengan penyumbang surplus terbesar kita untuk ekspor ini terutama adalah India, Amerika, dan Filipina. Ya, sementara penyumbang defisit adalah Australia, Brazil, dan Thailand. Nah, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus secara berturut-turut dalam 4 tahun terakhir. Namun menurun di 2023. Jadi surplusnya itu dia naik terus nih. Ini 4 tahun terakhir ya. Surplus kita ini apa ya? Kuning, ini hijau ya. Hijaunya itu neraca perdagangan ini nih. Oke. Nah, di 4 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir 2018 surplus terus nih. Naik, tapi di 2023 kita mengalami defisit, atau bukan tetap surplus tapi surplusnya menurun. Ya. Ini juga menjadi catatan penting kita bahwasanya menurun surplus kita di 2023. Oke. Ini kurang lebih sama. Nah, jadi kita bisa melihat bahwasanya
perkembangan ekspor impor pada Desember 2023 nilai ekspor kita mengalami peningkatan secara bulanan, namun turun dibandingkan tahun sebelumnya. Ya. Dari sisi impor, nilai impor kita mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan. Sehingga di akhir Desember 2023, Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan selama 44 bulan berturut-turut dari 4 tahun terakhir. Nah, total surplus di sepanjang 2023 adalah 36,93 juta US dollar, yaitu sekitar 500 triliun rupiah. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait ekspor dan impor berdasarkan makroekonomik indikator. Silakan. Oh, izin Pak untuk tanya. Yes, Iksan. Iya, kalau misalkan tadi kan dipaparkan juga dari Bapak mengatakan bahwa kita kan 4 tahun terakhir mengalami surplus ya Pak ya, surplus neraca perdagangan ya Pak ya. Tapi kan kalau misalkan kita melihat dari dampak yang diberikan atas surplus tersebut kan tentunya kan tidak hanya terkait dengan penguatan rupiah aja nih, tapi bisa juga ke peningkatan cadangan devisa, terus ada penciptaan lapangan kerja maupun pertumbuhan ekonomi. Cuman sejauh ini Pak, kita sebagai warga negara biasa nih Pak ya, tapi terkait dengan dampak positif tersebut tuh belum terasa banget Pak gitu. Kira-kira kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, yang menjadi kendalanya tuh yang dimana kita sebagai warga negara tidak bisa menerima manfaat atas dampak surplus perdagangan ini tuh seperti apa ya Pak, kalau boleh bisa dijelaskan Pak. Terima kasih Ada Pak. yang berani take down soal itu? Ada yang kira-kira bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak pertanyaan Iksan? Kenapa kita ekspornya besar, tapi rasa-rasanya yang kita terima atau rasa-rasanya apresiasi yang kita dapat kayaknya nggak seberapa lah gitu ya. Tapi angkanya kok bombastis. Terus kita dapat apa? Oke, saya jelaskan. Jadi produksinya itu betul ekspornya besar, tetapi pertanyaannya adalah siapa pemegang saham? Sekarang Toyota ekspor ke luar negeri, ekspor produksi luar biasa, ekspor kemana-kemana. Krakatau ekspor ke Australia, ekspor ke mancanegara. Pertanyaannya siapa yang punya saham? Toyota 100% punya Toyota Motor Company, TMC Jepang. Jadi net income-nya dia milik siapa? Milik Jepang. Krakatau Steel punya siapa? Apakah punya pemerintah? Punya POSCO, perusahaan besi dari perusahaan baja dari Korea, Postil. Jadi pendapatannya dimiliki oleh Korea. Sekarang perusahaan-perusahaan itu 100% milik asing, tapi beroperasi di Indonesia. Menjawab Iksan? Sangat menjawab Pak. Oke, good. Ada lagi pertanyaan lain? Mungkin tambahan sih, Ya, Adi. Pak Jerry. Nah, kalaupun dia perusahaan asing kan biasanya ada pajak nih Pak ya. Pajak kan pasti income-nya ke APBN-nya pemerintah. Ya. Tapi sekarang tinggal pengalokasian APBN, apakah kita dapatkan? Enggak juga, karena kan sekarang APBN tahu sendiri kan IKN kan target utamanya 60% ya, Ya. 40% ya. Nah itu mungkin itu juga salah satu penyebab juga sih. Prioritas Tambahan pemerintah sih, Pak. saat ini. Betul, Sana. betul. Good. Itu, Mas. Ada lagi pertanyaan lain? Tidak ada? Kita lanjut. Oke. Impor sudah. Berikut adalah masuk kepada inflasi. Jadi kalau kita melihat inflasi,
Di tahun 2022 inflasi kita 5,51%. Di 2023 inflasi kita 2,61%. Terjadi penurunan inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa meningkat secara terus-menerus dan berkelanjutan dalam suatu periode waktu tertentu. Sehingga daya beli masyarakat mengalami penurunan. Dengan kata lain, inflasi mengukur depresiasi atau penurunan dari nilai uang. Di Januari kita beli Aqua 5.000. Beli Aqua 100 mili atau 500 mili. Di Desember kita beli Aqua gak lagi 5.000, udah 6.000. Jadi daya beli kita berkurang. Daya beli kita berkurang. Uang 5.000 kita udah nggak bisa lagi beli Aqua. Harus 6.000. Nah, inflasi diukur sebagai persentase perubahan indeks harga konsumen. Ya. Yang mencerminkan meningkatnya biaya hidup atau biaya produksi dari sebuah barang. Nah, di dalam inflasi di bulan Desember 2023 tercatat sebesar 2,61% year on year. Ya. Dan mana ini turun di mana dari Juni waktu itu sudah sempat di angka 4%. Tetapi di bulan Desember terjadi year on year 2,61%. Ya. Nah, di mana nilai inflasi secara year on year sebesar 2,61%. Hal ini dipicu dari kelompok pengeluaran yaitu makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil sebesar 29% terhadap inflasi. Jadi harga makanan naik, minuman naik, tembakau, rokok naik. Itu mengakibatkan memberikan andil kepada inflasi yang terbesar. Yang kedua yang memberikan andil kepada inflasi adalah transportasi. Ketika biaya transportasi naik, itu memberikan kepada transportasi memberikan andil sebesar 6% kepada inflasi. Di mana transportasi dipengaruhi dari harga bahan bakar, ya, harga bahan bakar kendaraan. Jadi kalau ketika harga bahan bakar itu naik, bensin naik, pertalite naik, pertamax naik, itu akan berdampak kepada meningkatnya kontribusi transportasi kepada inflasi. Oke. Dan juga yang ketiga adalah rekreasi, olahraga, dan budaya. Ini juga memberikan inflasi cukup tinggi, 0,54, memberikan kontribusi 1%. Ya. Sekarang kita mau olahraga, mau rekreasi, mau main tenis, bayar lapangan naik. Nah, itu memberikan kontribusi kepada inflasi. Nah, inflasi kalau kita secara di 2023 ini month to month dari November ke Desember, ya, secara month to month ada 85 kota yang mengalami inflasi, 5 kota deflasi. Ya, dan 33 kota mengalami inflasi yang lebih tinggi daripada inflasi nasional. Di Sumatera inflasi tertinggi di Medan 0,6%. Deflasi yang terendah Melaboh 0,67% turunnya dia. Kalimantan inflasi tertinggi Pontianak, ya, 0,66%. Jawa Sumeneb. Oh, Sumeneb ada apa dengan Sumeneb? Kenapa inflasinya paling tinggi Sumeneb? Bawang, Pak. Bawangnya naik ya? Gagal panen ya kemarin ya? Oh, Sumeneb bawang ya. Bali, Nusa Tenggara, Maumere. Itu yang inflasinya paling tinggi.
Sulawesi Gorontalo. Ada apa di Gorontalo? Maluku Ternate. Kalimantan Pontianak. Inflasinya tertinggi. Di Ternate yang paling memberikan andil kepada inflasi adalah harga ikan segar yang memberikan andil 58% kepada inflasi. Cabai 33%, bawang merah 24%. Cabai merah ya 20%. Nah, di seluruh Indonesia kota dengan inflasi tertinggi adalah Ternate. Jadi hindari jalan-jalan ke Ternate karena harga-harganya pada mahal, ya. Nah, jadi orang jadi pada malas ke Ternate. Orang mau belanja, mau jalan-jalan pasti ke yang biayanya murah kan, makan murah, hotel murah. Cari kemana tuh yang paling rendah? Ke Banjarmasin. Nah, itu paling murah tuh. 12%. Oke. Nah, secara komponen komponen harga diatur ini kurang jelas ya. Harga inflasi umum. Jadi seluruh komponen mengalami inflasi. Oke. Kemudian inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Itu dia sempat mencapai puncaknya di Desember 2020. Paling mahal tuh makanan. Kemudian Desember 2021 mahal lagi. Desember 2022 naik lagi. Desember 2023 relatif sedang. Kenapa makanan dan minuman tembakau terutama ketika naik tuh terutama ketika Natal dan Tahun Baru. Natalnya di sini nih pas ini. Apa? Natal Tahun Baru di sini ya. Oke. Oke. Jadi ketika ada event di situ, series of event terutama di acara hari raya dan Tahun Baru. Terjadi peningkatan inflasi dari sisi kelompok makanan dan minuman karena kebutuhannya tinggi. Kenapa terjadi? Demand-nya tinggi, supply-nya kurang. Nah, komoditas pada kelompok makanan dan minuman penyebab inflasi itu juga makanan yang mana? Cabai merah. Itu yang paling tinggi, cabai merah. Berarti Sumeneb penghasil cabai merah ya. Oke. Kelompok lain yang menyumbang kepada inflasi adalah transportasi, rekreasi, tarif angkutan udara, dan sebagainya. Ya, cukup turut menjadi penyumbang inflasi di 2023. Nah, beras juga mengalami inflasi. Harganya naik, relatif naik sebesar 0,48%. Di mana tahun 2022 sempat 2,3% peningkatan harga beras. Jumlah kota yang mengalami inflasi beras ada di jumlah kota yang mengalami inflasi beras mengalami penurunan pada di mana 56 kota inflasi. Ada 56 kota yang mengalami inflasi beras. Oke. Nah, secara year on year kita bisa melihat inflasi meningkat sebesar 2,61%. Di mana makanan, minuman, tembakau menjadi kontributor utama terhadap inflasi. Inflasi, sebaran inflasi di 2022 kalau kita bandingkan dengan 2023, di Desember 2022 Sumatera inflasi tertinggi di Bukit Tinggi, di Jawa di Bandung, ya, Kalimantan Kota Baru, Sulawesi Kota Bau-Bau, Maluku Ambon. Di 2023 Sumatera inflasi Tanjung Pandan, Jawa Sumeneb, Bali Singaraja, ya, Kalimantan Kota Baru, Sulawesi Luwuk,
Maluku, Papua, Merauke. Nah, di mana komoditi yang di Kota Baru yang memberikan kontribusi inflasi paling utama adalah tarif angkutan udara. Itu karena di Kota Baru itu orang pada banyak dari Jawa ya. Mereka harus bolak-balik dan itu penyumbang inflasi terbesar di Kota Baru. Di Sumeneb, nah ini nih Sumeneb. Beras ternyata, bukan bawang merah. Yang memberikan andil kepada inflasi di Kota Sumeneb. Oke. Nah, dalam perkembangan inflasi dalam 10 tahun terakhir, terutama inflasi paling tinggi terjadi ketika momen perayaan hari besar keagamaan. Ya. Nah, secara umum inflasi ya terjadi mantuman sebesar 0,41% dan year on year sebesar 2,61%. Penyumbang utama inflasi adalah di makanan, minuman, dan tembakau, dan juga cabai merah, angkutan udara, bawang merah, tomat, dan beras. Ya, sementara untuk year on year, makanan, minuman, tembakau, dan komoditas lainnya yaitu beras, cabai merah, rokok kretek, cabai rawit, dan bawang putih. Good. That is about inflation. Ada pertanyaan terkait dengan inflasi? Silahkan. Pertanyaan Pak, saya dengan Dimas. Ya, Dimas. Saya mau menanyakan terkait inflasi ini apakah relevan kalau dinyatakan hanya 2%? Secara faktanya sebenarnya dari biaya sekolah itu bahkan jauh lebih tinggi, nilai harga rumah pun menurut saya jauh dibandingkan 2%, bahkan bisa 20%, bahkan dengan 30%. Nah, menurut saya apakah ini relevan kalau dinyatakan bahwa negara menyatakan hanya 2%, tapi secara faktualnya jauh dari situ sih, Pak. Mohon pencerahan nih, Pak. Oke. Jadi sekarang cara sederhananya kalau kita ingin melakukan validitas kepada inflasi adalah berapa harga di awal tahun dan berapa harga di akhir tahun. Apakah harganya mengalami perubahan? Berapa persen perubahannya? Ya. Oke, setiap wilayah mengalami inflasi yang berbeda-beda. Setiap kota mengalami inflasi yang berbeda-beda. Ya. Di Jakarta beda sama di Bandung beda sama Surabaya. Dan di setiap wilayah itu ada wilayah yang biaya hidupnya murah, ada yang biaya hidupnya mahal. Ya. Tetapi secara agregat, nah kita bicara agregat yang lagi nih. Bukan per wilayah. Kalau per wilayah, yang paling menderita sekarang di mana wilayahnya? Yang paling menderita yang inflasinya paling tinggi, ya, ya ini Tanjung Pandan, ya 3%, Sumeneb 5%, kemudian Luwu 4%, Merauke 4%. Nah, namun secara agregat, masih di angka 2,61. Terlepas yang panel yang digunakan oleh pemerintah di sini. Ya kan? Kan tergantung panel ya. Nah, kalau panelnya yang panelnya yang harganya dia tidak naik, tidak terjadi inflasi, ya jadi rendah seperti itu. Kebayang nggak Dimas maksudnya? Balik lagi pemerintah menggunakan variabel-variabel yang memang tidak secara grafik tidak meningkat secara signifikan gitu ya Pak ya. Padahal kalau kita melihat secara kebutuhan sekolah dan lain-lain itu kenaikannya setiap tahun signifikan, bahkan lebih dari 5% ataupun 4% sih Pak. Secara umum pendidikan naik 1,97% tuh. Pendidikan untuk di swasta atau di negeri?
Nah, mestinya ini kalau dilihat lagi, kalau yang segini paling negeri ya. Di negeri gratis kan, Pak? Negeri gratis. Yang Ya, makanya variabelnya menurut saya kurang relevan kalau kita melihat agregat itu bisa dibicarakan atau secara average ya, Pak ya. ya, Kalau average ya kita kan sebagai penggunanya berarti kan semuanya gitu, nggak hanya spesifik segmented gitu. bahkan kayak transportasi kan kita sebenarnya udah naik harga Pertalite udah naik kan. Pertamax Betul, naik betul. segala macamnya, tapi dia inflasinya 1,27. Makanya variabel apa tuh yang digunakan, Pak? Nah, Agak kurang relevan menurut saya. betul. Jadi Karena faktanya nggak sebesar, jauh lebih besar dibandingkan angka itu. Kalau saya lihat. karena juga kita mau tahun pemilu ya. Kita Iya, Pak. harus window dressing kan. Ya. Jadi kita Tapi nggak pemilu juga sama sih, Pak. ya Dia akan naik terus. ya betul. Panel yang digunakan Kan. yang 2000 panelnya yang udah dia ganti kali ya. Ya variabelnya mesti diganti sih, karena angka 2 ini saya kita nggak tahu nih menggunakan variabel apa, karena agak beda dengan faktanya kalau saya lihat. Jadi di dalam statistik pemilihan panel menentukan segala-galanya. Kalau Anda sudah tetapkan, saya menggunakan panel ini, ada 2000 panel yang saya gunakan untuk menganalisa inflasi. Nah, kalau panelnya itu sifatnya purposif, dia tidak bisa menggambarkan market secara keseluruhan. Dia harus menggunakan random sampling kepada panel yang digunakan. Kita tidak tahu apakah panel yang digunakan oleh BPS dalam hal ini dia semestinya dia random ya. Kalau dia sudah purposif berarti sudah bias jadinya. Sudah bias seperti itu. Ya. Jadi ini kalau kita debatkan ini panjang nih Dimas. Ya, baik. Nah, terima kasih. Seperti menepuk air di dulang yang terpercik muka kita sendiri kan. Baik, terima kasih. Oke, yang lain ada pertanyaan terkait inflasi? Izin bertanya Pak. Ya, Jimmy. Kan kalau misalnya kita berbicara inflasi yang sudah Bapak jelaskan, bahwa tadi Bapak sudah menjelaskan dari data inflasi 10 tahun terakhir terjadi ketika di hari-hari besar. Dan kedua, inflasi ini terbesar disumbangkan oleh makanan, minuman. Nah, sedangkan dari materi yang sebelumnya, bahwa kita ini impor dalam bahan baku seperti beras, gula, itu selalu tinggi, Pak. Berarti secara tidak langsung pemerintah ini gagal dalam menahan inflasi dong, Pak. Padahal segala cara sudah dilakukan. Nah, menurut Bapak gimana, Pak? Jadi kalau saya lihat nih, Pak, dari sebagai kacamata awam nih, Pak, 10 tahun terakhir di hari besar terus komoditinya itu aja yang terjadi inflasi. Nah, menurut Bapak itu gimana, Pak? Berarti they do not learn. Karena berulang terus kan? Betul, Pak. Jadi mereka ignorance. They did not learn. Udah pasti nih mau naik so what gitu. Jadi harus ada mitigation plan yang harus dilakukan. Ya, misalkan menjaga stok rasio, ya, menjaga stok, menjaga supply supaya tidak terjadi tingginya demand diikuti dengan sedikitnya supply. Berakibat kepada harganya naik. Ya kan? Supply sedikit, demand tinggi. Akibatnya apa? Price goes up. Kita akan bicara itu besok ya. Terkait dengan mikroekonomi, ya. Good question, Jimmy. Siap, Pak. Ya. Biasanya kan ini Pak, karena ada oknum-oknum yang mengkeep stok ya. Apa sih bahasanya itu? Jadi harusnya kan petani pun mengetahui bahwa akan ada hari raya. Kemudian kan mereka harusnya meningkatkan produksi saat itu. Cuman ada oknum-oknum yang membuat itu disimpan, ditimbun, ya kan. Jadi barang yang disuplai itu menjadi lebih sedikit di pasaran gitu. Nah, pemerintah sih sebenarnya sudah melakukan operasi pengecekan penimbunan ya, cuman namanya juga orang-orang nakal itu ya. Saya penasaran nih, Anissa dinas di Bulog ya? Enggak sih Pak, cuman emang
suka tahu aja gitu, ada ordal di situ. Saya juga nggak tahu. Orang audit Pak, wajar. Gerar audit, Pak. Oh, dari audit. Wajar. Audit di mana? Dan Anissa audit di mana? Auditor di mana? KPC, Pak. Oh, KPC. Ya. Ya gitu deh, ya. Nah, Karena memang tidak tertutup kemungkinan ada yang bermain juga, ya. Seperti biasa lah. Ya, penyakit orang kita kan begitu. Ya kan? Oke, ada pertanyaan lagi yang lain terkait inflasi? Oh ya, sedikit mengenai inflasi ini, sedikit ada setelah inflasi itu dia ada investasi ya. Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5.984 triliun. 5.000 triliun investasi di 5.900 triliun investasi selama 2023. Ya. Ini investasi ini diambil dari peningkatan realisasi investasi, ya, yang tumbuh positif year on year dengan nilai kalau dikonversikan sebesar hampir 6.000 triliun, ya, investasi. Seperti di IKN, ya, itu juga investasi di situ. MRT, nah itu masuk ke dalam investasi. Oke, kemudian setelah inflasi kita masuk ke tenaga kerjaan, ya, labors. Oke, ke tenaga kerjaan, di mana di tahun 2023 terjadi peningkatan angkatan kerja sebesar 147 juta tenaga kerja, meningkat 2,7% dari tahun 2022. Di mana dari 147 juta jiwa ini 139 juta berhasil bekerja dan penganggurannya 7.860. Di mana 5,32% dari pengangguran ini adalah pengangguran terbuka. Ya. Nah, jadi terjadi secara year on year terjadi peningkatan angkatan kerja, peningkatan orang yang bekerja, dan penurunan pengangguran. Apa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah jumlah orang yang bekerja atau memiliki pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi pada sewaktu-waktu tertentu, yaitu mencakup semua individu yang aktif bekerja, termasuk yang bekerja sebagai pekerja penuh waktu, paruh waktu, ataupun sebagai pengusaha. Indikatornya dari persentase jumlah angkatan kerja, ya, yang aktif bekerja. Kemudian pengangguran atau unemployment adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki kemampuan untuk bekerja. Dia mampu, tapi tidak dapat menemukan pekerjaan. Ya, itu disebut dengan pengangguran, unemployment. Diukur dari persentase angkatan kerja yang mencari kerja namun belum bekerja. Secara struktur ketenagakerjaan, jumlah pekerja angkatan kerja kita sebesar 147 juta. 147 juta orang baru lulus atau angkatan kerja baru. Ya. Nah, di mana dari sana 139 orang dia bekerja dan 7,86 juta orang pengangguran. Di mana yang dari angkatan kerja ini, yang 139 ini pekerja penuh 96 juta, paruh waktu 34 juta, dan setengah pengangguran 9 juta. Ya. Oke. Jadi selama 2023 dari total penduduk usia kerja kita 212 juta, ya, di mana jumlah angkatan kerjanya 147, pengangguran sebesar 7 juta orang.
Oke. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan ketenaga kerjaan? Pak Jerry, Yes, Ayu. izin bertanya dong. Setengah pengangguran itu maksudnya apa ya Pak Jerry ya? Setengah pengangguran itu gini ya. Jadi kalau orang kerja paruh waktu, kerja penuh, nah setengah pengangguran itu dia kadang kerja, kadang enggak. Misalkan gini, Tenaga harian paling Pak Jerry. pekerja harian. Misalkan seminggu ini dia sehari dia kerja, misalkan buruh kuli bangunan gitu ya. Kan dia kerja kalau dipanggil orang. Pak, saya benerin toilet dong. Datang tuh sehari dibayar 100.000, 150.000. Terus kan dia pulang lagi tuh kan. Nganggur lagi, dia nunggu orang manggil lagi. Pak, tolong ngecat dong. Datang lagi minggu depan dia ngecat. Jadi dia kadang kerja, kadang enggak gitu loh. Kebayang nggak Ayu? Kalau yang pengangguran ini yang 7,86 itu pengangguran mutlak. Sama sekali nggak kerja. Atau memang nggak nyari kerja. Nganggur. Memang cita-citanya nganggur. Ada nggak orang yang cita-citanya nganggur? Udah kebanyakan. Kalau kebanyakan duit ya udah tinggal menikmati kekayaan doang ya. Udah kerja, udah banyak tabungan, udah punya rumah. Itu memang orang yang pengen cita-citanya nganggur. Tapi ini memang orang yang memang nggak pengen kerja gitu. Jadi ada 78,8 orang itu yang pengangguran mutlak nggak bekerja. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, kalau bukan penerima upah itu nanti masuknya kemana Pak? Bekerja atau pengangguran? Atau nanti secara irisannya ada penjelasan lebih detail lagi Pak biasanya? Ulang lagi pertanyaannya. Maksudnya untuk yang bukan penerima upah Pak, kan kalau misalnya di ketenaga kerjaan itu kan mengenal ada namanya penerima upah sama bukan penerima upah. Nah kalau bukan penerima upah ini apakah memang masuk ke dalam kategori bekerja atau secara diagramnya itu nanti ada irisannya lagi Pak? Misalkan kalau misalnya kita mappingkan tuh nanti di dalamnya tuh seperti ada ya irisan gitulah Pak antara yang bekerja sama pengangguran, jadi kelihatan bahwa memang yang bukan penerima upah itu sekian gitu nominal. Kayak gitu nggak sih Pak konsepnya? Jadi gini, ada orang yang angkatan kerja itu kan ada yang bekerja penuh, ada yang bekerja paruh waktu, setengah pengangguran, ada lagi yang dia jadi bisnis kan, misalkan jualan kelontong gitu ya, jualan bakso, itu masuk di mana? Ada yang tahu nggak? Itu masuk paruh waktu atau penuh itu? Atau setengah pengangguran, abang bakso itu? Kan dia bukan penerima upah kan? Yang jualan bakso sama itu penerima upah nggak Iksan? Maaf Pak, putus-putus Pak. Yang orang jualan bakso, jualan somai, jualan cireng itu penerima upah bukan? Bukan Pak. Nah, irisannya di situ. Ada yang dia bukan penerima upah tetapi dia punya usaha sendiri. Ya. Seperti itu. Kebayang Iksan? Kebayang Pak. Alright. Good. Berikut masuk ke dalam poverty, penduduk miskin. Jadi di tahun 2023 terjadi penurunan jumlah penduduk kismin dari 26.300 ke 25.000 dari 26,3 juta ke 25,9 juta. Di mana persentasenya turun dari 9,57% dari total penduduk Indonesia ke 9,36% dari total penduduk Indonesia. Jadi jumlah penduduk miskin ini turun ke 25,9 ya. Oke. Dibanding sebelum, dimana sebelum ini masih sebelum pandemi itu kita sebelum pandemi 24 ya. 24 juta penduduk yang miskin. Selama pandemi 26, 27. Nah, di 2023 ini kita 25. Jadi slightly udah turun sedikit ya. Tapi masih di atas sebelum pandemi. Ya, yang penduduk miskin. Kemudian secara wilayah mana yang paling miskin? Yang persentase penduduk wilayah
penduduk miskin per wilayah. Ternyata paling tinggi itu yang paling banyak penduduk miskinnya pada Maret 2023 persentase penduduk miskin di Provinsi Bali 4,25. Paling rendah itu di Bali yang paling rendah. Sedangkan yang jadi Bali peringkat pertama terendah secara nasional orang miskin di Bali. Kalau yang paling tinggi nasional adalah di Papua, 26% penduduk miskin di Papua. Waduh, berat juga ya. Papua Barat 20% miskin. Nusa Tenggara Timur 19% miskin. Maluku 16% miskin. Padahal ini adalah penghasil industri pengolahan kita ya. Jadi cukup anomali ya. Wilayahnya sebagai penghasil PDB terbesar, tapi penduduk miskinnya paling banyak. Provinsi Anda ada di mana? Nah, jadi Sulawesi, ya, Lampung. Oke. Nah, kalau kita lihat secara agregat, yang di tengah-tengah ini adalah Indonesia ya. Penduduk miskin kita 9,36%. Tapi yang berarti yang di atas agregat udah aman nih, di atas cut off score. Ya, ini adalah provinsi-provinsi yang jumlah penduduk miskinnya relatif rendah. Kalau yang di bawah penduduk miskinnya paling tinggi. Jawa Timur, ya itu ternyata tinggi di bawah rata-rata nasional. Jawa Tengah di bawah rata-rata nasional. Terus dia gagal di Jawa Tengah, bagaimana nasib Indonesia nanti? Kan jadi begitu pertanyaannya. Jawa Tengah di bawah nasional kinerjanya. Iya kan? Nah, jadi kalau kita mau cari wakil atau calon pemimpin, carilah yang di atas ini kinerjanya bagus begitu. Atau dia di bawah tetapi berhasil mengubah posisinya dari yang di bawah rata-rata nasional naik menjadi di atas di bawah rata-rata nasional. Di atas ya ini ya. Oke. Nah, ada pertanyaan terkait dengan poverty rate? Questions? All good? Oke, kita lanjut ke APBN. Nah, secara APBN terjadi peningkatan pendapatan dari tahun 2022 sebesar 2.400 triliun rupiah. Pendapatan kita meledak tertinggi selama masa sebesar 2.700 triliun rupiah. Wow. Tembus 2,774 triliun. Dan pengeluaran kita juga tertinggi. 3.121 triliun. Wow. Tertinggi dari 5 tahun terakhir. Wow. Kemana tuh duit? Di mana terjadi defisit anggaran. Defisit berarti kita nombok 347 triliun. Nombok. Selama 5 tahun terakhir kita udah nombok berapa triliun ini? 2017 kita nombok 353 triliun. 2018 kita nombok 285 triliun. 354 triliun, 1000 triliun, 1000 triliun, 278 triliun, 300. Jadi kemana kita harus tutup itu? Dari mana pemerintah mendapatkan dana? Ada yang tahu untuk menutup ini semua? Utang luar negeri. Utang dari mana? Bisa dari luar negeri atau dari SBN. Iya, dari surat utang negara. Jadi terpaksalah kita menerbitkan surat utang negara. Utang negara. Ya. Nah, jadi pemerintah terpaksa menerbitkan surat utang negara di tahun 2023. Nilainya juga fantastis.
107 triliun di Januari, 91 triliun di Februari, 82 triliun di Maret, buat nutupin utang-utang kebutuhan-kebutuhan kita. Ya. Jadi kita luar biasa nih. Nah, sudah sekitar 400, satu semester pertama aja udah 432 triliun kita ngutang. Ya, luar biasa. Yang mana tapi aman, gak ada masalah. Karena kita memiliki Anda-Anda semua yang siap berkarya untuk membayar hutang negara. Siap semua untuk bayar hutang negara? Semangat? Pak, sudah keluar kita berapa? Hampir 30%. Ayo tunjukkan Masih 60. semangatnya. Ini hutang Anda loh. Saya keputus kah share screen saya? Ada PT Langit Indonesia, Pak. Saya masih share screen nggak? Pasti Oke. Pak Google. Bentar ya. Saya udah nggak share screen ya? Enggak, Pak. Oke. Udah keluar. Oke, sebentar. Saya share screen ulang. Keputus tadi ya sinyalnya. Gara-gara utang negara. Nah, gara-gara gimana? Jadi pertanyaan saya, semangat untuk bayar hutang? Mana semangat Anda? Mana semangatnya? Semangat? Siapa yang berutang, siapa Bukan yang bayar, utang ya? ini. Yang bayar siapa Ya ya? kan yang bayar yang jelas bukan yang sekarang kan dia jatuh temponya masih lama. Nanti ketika Anda menjabat baru jatuh tempo utangnya. Ya. Makanya ada yang lanjut, Pak. Nah, biar nambah utang lagi. Oke. Nah, jadi pendapatan negara kita tembus 2.700. Dan ternyata 2.700. Utangnya aja dan ternyata 3.000. ya pendapatan 600. negara. Pendapatan negara tembus 2.774. Jadi 2.700 tembus. Ya, break new high, rekor pendapatan. Tetapi pertanyaannya dari mana? Mayoritas dari pajak. Pajak sebesar 1.818 triliun dari pajak Anda. Jadi sepertinya ini akan berlanjut. Kita akan lanjutkan ini untuk tetap menjaga kinerja Anda agar tetap bisa berkontribusi membayar pajak untuk pembangunan negeri ini. Tetap semangat karena pembangunan pembangunan ini mayoritas dibiayai oleh pajak yang Anda bayarkan. Semangat bayar pajak. Semangat. Oke, saya suka dengan semangat Anda. Oke. Nah, kemudian jadi berapa persen itu pajak itu dari pajak pendapatan? Jadi bukan dari pendapatan dari sumber daya alam yang paling tinggi, bukan pendapatan dari BUMN, tetapi dari pajak. Sebesar 1.800 dibagi 27 sekitar 80% lebih. Itu berasal fantastis banget. Bombastis. 80% lebih itu dari pajak Anda yang kami kumpulkan untuk membiayai semua kegiatan. Nah, jadi kita ada defisit anggaran 347 triliun, 278 triliun, 1.000 triliun, kira-kira 5.000 triliun lah. Dari mana kita mendapatkan dana untuk menutupi defisit tersebut? Dari surat utang negara. Jadi kita terbitkan surat utang, jatuh temponya 30 tahun, 20 tahun. Nah, nanti ketika kita sudah tidak menjabat, Anda yang menjabat, minta tolong untuk dilunasi pokok utangnya. Sementara kita bayarin yang bunga-bunganya dulu aja. Bayar bunganya aja juga sudah pakai utang. Aduh,
bayar bunganya aja juga sudah pakai utang. Jadi kita ngajuin pinjaman itu untuk bayar bunga. Ya. Oke. Semangat. Ini wilayah Anda nanti. Oke. Sampai di sini. Ada pertanyaan terkait dengan APBN? Silakan. Any questions? Jadi Yes, Dolok. nanya Pak, itu di tabel makroekonomik, ini saya kan orang ngomong Pak ya, saya kan sama guru ya. Kok nggak ada ini Pak ya, biaya subsidi Pak? Karena kan Biaya apa? subsidi segala macam lah. Subsidi. Itu masuk mana Pak ya? Masuk kategori mana Pak ya? Oh, subsidi. Makasih Pak. Oke. Itu Pengeluaran di doang. breakdown lagi di APBN ya. Di bagian pendapatan itu, di bagian pengeluaran juga ada subsidi. Jadi pengeluaran kita yang di 3.121 triliun itu ada breakdownnya lagi. Sebentar, saya ada nggak ya contohnya ya yang tahun lalu ya. Nah kayak gini nih. Ini yang punya saya yang tahun lalu. Nah ini penerimaan, sumber penerimaan, pajak. Pengeluarannya mana? Jadi kita ada breakdownnya ya. Jadi dari penerimaan itu dari mana saja. Yang 2023-nya ini saya belum dapat ya. Yang terakhir ya. Jadi saya nggak munculkan ini yang tahun lalu. Dan untuk pengeluaran pun ada di breakdownnya. Ada kategori-kategorinya ya. Oke. Harus dicari dulu ya datanya ya dulu ya. Karena itu belum keluar ya. Sampai 2023-nya. Ya Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi terkait APBN? Ya, ada Pak dari saya. Ya, Shirley. Ya, ini kan kalau kita lihat dari indikatornya dari 2017 sampai 2023 itu besar pasak daripada tiang ya Pak ya. Jadi istilahnya kita nombok kan pakai surat utang negara itu kan Pak ya. Jadi menurut Bapak ini ada pengaruhnya dengan apa namanya pemerintahan sekarang yang tidak bisa mengelola negara dengan baik, itu dengan apa namanya maksudnya dengan menteri-menterinya bukan yang kompeten di bidangnya, sehingga bisa terjadi hal seperti ini kayak gitu Pak. Apa tanggapan Bapak? Kalau kita lihat secara Nah, karena kan ini pajaknya kita ambilnya dari pajak yang hampir 80% ya Pak. Artinya di sini ada pengelolaan yang belum maksimal dari pengelolaan apa namanya sumber daya alam kita dan lain-lain. Kayak gitu. Sebenarnya ini Anda sudah tahu sendiri jawabannya, ya kan? Prioritas kita kemana? Kita nggak ada duit. Sekarang Anda nggak punya duit nih. Terus Anda mau bikin, saya mau bikin rumah gitu kan. Duit nggak ada. Ya kan? Terpaksa ngutang. Saya mau beli mobil tapi nggak ada duit. Terpaksa ngutang. Saya mau bikin kereta api nggak ada duit. Iya, berarti artinya di sini enak banget dong ya Pak. Misalnya kita jadi pejabat-pejabat ibaratnya nggak bisa kerja, ya udah dengan utang gitu. Jadi enak banget gitu loh, tanpa harus bisa punya apa namanya achievement mengenai bagaimana ya kita bisa kelola sumber daya alam kita supaya bisa menghasilkan. Jadi nggak tumpuannya di pajak, karena kalau semuanya dipajak pasti kan rakyat juga jadinya nggak sejahtera kayak gitu. Kita juga pastinya bakal lebih susah, apalagi dengar dari 11% ini mau naik jadi 23% itu Pak. Iya memang begitu, emang rencananya mau naik memang. Jadi karena minyak harga bahan bakar juga mau naik kan, pajak bahan bakar yang tak bersubsidi juga dinaikkan. Jadi pendapatan. Itu kan rencananya juga. Jadi ketika pemerintah memiliki prioritas, cara gampangnya satu apa untuk dapat duit? Naikin pajak. Selesai masalahnya. Setuju nggak? Cara gampang kan? Betul, cara gampangnya sih naikin itu. Pajak. Nggak usah pusing. Tapi kalau saking gedenya, mereka nggak sanggup juga kan naikin pajak terus-terusan kan? Bisa ekonomi bisa panas kan? Overheat kan? Betul. Terpaksa ngutang.
Oke. Jadi jadi itulah cuma dua pikirannya. Satu naikin pajak, kedua Satu ngutang. ngutang. Udah. Mereka nggak mikir Ba- penerimaan sumber daya alam nggak dimainkan. Oke. Berarti artinya untuk menjadi pejabat sekarang nggak sulit dong Pak ya. Jadi kita kalau misalnya kurang duitnya tinggal naikin pajak. Kalau misalnya udah naikin pajak nggak cukup, ya sudah tinggal ngutang. Simple. 100 buat Sherly. Kayaknya Sherly cocok jadi wakil rakyat ini ya, kayaknya Iya. agak kritis ya. Iya, jadi itu yang apa namanya? Saya juga pikirin gitu ya, apa namanya? Kok pemerintahan sekarang seperti ini gitu ya. Kita juga mau teriak mau kemana gitu. Udah Jadi tahu nyoblos kemana kayaknya. udah tahu ya. Cuman dilihat dari apa namanya? Tadi kan baru saya baca tuh ya laporan indikatornya dari 2017 sampai 2023 itu benar-benar lebih banyak pengeluarannya gitu ya. Artinya kan di situ udah kelihatan kayak mana cara kerjanya gitu ya kan. Nah, Ya itulah, ya sudah. oke. Udah terjawab Jadi juga. bagaimana? Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana proyeksi outlook kita di 2024? 24. Karena ya, jadi di tengah perlambatan ekonomi kita masih bisa tumbuh 5,04%, ya, atau bahkan pertumbuhan ekonominya 5,05%. Dari sisi produksi kita saat ini bertiang ke industri pengolahan, ya, nikel, baja, ya, tapi sahamnya yang punya juga asing. Betul. Oke, Krakatau sudah punya Postil, Toyota sudah punya TMC Jepang 100%. Belum yang lain-lain, yang Bank Bukopin udah dikuasai oleh Kokmin Bank. Ya. Sakit kepala saya Pak. Apa? Bank Bukopin, Jadi sakit Bank kepala. BUMN sudah diakuisisi oleh Kokmin Bank. Ya. Jadi nanti cara masuknya juga sudah banyak sekali ya. Nah, jadi Indonesia kebagian apanya Pak kalau semuanya udah dikuasain asing? jadi ya artinya kita cuma sebagai golongan pekerja saja. Waduh, ini namanya penjajahan era modern dong Pak. Saya kayaknya kalau Sherly jadi calon caleg, saya coblos nih jadi Sherly ini. Iya ya Pak. Ya. Pusing juga ya Pak kayak begini. Nah, bagaimana outlook ekonomi 2024? Kita akan lanjutkan. IKN akan tetap kita lanjutkan. Ya, kita akan gas IKN. Sektor konstruksi akan kembali menggeliat karena sudah jelas siapa yang menjadi pemenang. Sudah jelas siapa yang pemenang. Sulit sekali, sudah 58%, gimana cara ngejarnya itu kan? Ibarat sprint itu kita jalan dulu sampai finish tuh. Jadi tidak akan ada perubahan. Kita akan lanjutkan kembali IKN, kita tetap akan lanjutkan walaupun kita harus hutang. Merangkak dan berbicara. Ya. Demikian outlook kita di 2024. Ada pertanyaan terkait outlook 2024? Ya, walaupun ada pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% ya Pak, kayaknya saya pesimis ya Pak. Ya, jangan pesimis, ya, tetap semangat, ya, karena kita harus tetap yang terbaik yang kita berikan, ya, dengan harapan terjadi perubahan etik dan value. Karena yang kita harapkan sebenarnya adalah di dalam akademis mengharapkan terjadinya perubahan etika dan value yang dianut oleh para pemimpin. Ya. Value yang menghindari hutang itu value, menghindari hutang. Value yang menghindari hutang, mengurangi penderitaan rakyat dengan tidak terlalu membebani pajak yang semakin tinggi. Ya, itu value yang diharapkan dimiliki oleh
pemimpin. Jadi kita semua Mening- cuma bisa berdoa mening- agar value dan ethics itu bisa dikembalikan marwahnya kepada para pemimpin. Good. Any other question? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke post test. Sebentar ya. Post testnya. Oke. Post test. Sebentar, saya tadi lupa belum bikin. Bentar ya. Oke. Post test rilis silakan dikerjakan, waktu Anda 10 menit. Apakah sudah masuk? Pak, boleh kasih linknya enggak? Linknya, Pak. Oke. Link post test ya. Mestinya sih udah, kalau Anda sudah, link apa nih? Link class code apa post test? Di Google Meet ada sudah. Iya, di Google Meet-nya udah ada tuh. Copy class code link. Oh, yang tadi. Yang belum join berarti Anda tinggal belum join kah? Kalau yang belum join dulu ke classroom-nya ya. Tuh. Saya kirim ke ke chat.